Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman dengan kami di Legowo TV channel yang bahas seputar tentang selip padi, aktivitas keseharian, serta info lokal. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya, yakni mengenai cara memasang atau memilih gapet berikut sarangan berdasarkan pengalaman saya agar bisa mendapatkan bekatul halus serta tidak cepat manfaat pada sarangan. Oke, namun sebelumnya bagi yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe merah yang ada di bawah video serta loncengnya agar selalu mendapat konten terupdate baik berupa tutorial atau konten lainnya yang mungkin sesuai dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk menghindari gagal paham, mohon jangan di skip dalam menonton, dan mari langsung saja kita simak videonya. Langkah pertama yakni kita buka dulu sarangan yang sudah lama, karena sengaja saya bikin konten ini agar benar-benar ini sarangan gapet yang biasa saya pergunakan. Mornya udah copot semua, kemudian kita copotin gapetnya. Nah, ini gapetnya punya saya sudah parah, ini udah tercopot semua, kemudian sarangannya langsung copot semua. Kira-kira masih ada yang bagus bisa disimpan buat serep. Dan perlu diperhatikan bagian paret-paret sini harus dibersihin, karena di sini sering banyak bekatul yang membeku akibat kadang sering terkena hujan. Jadi kita bersihin dulu guna untuk nanti saat kita memasang gapet dia tidak mengganjal dan akan mengakibatkan bautnya rawan dol. Langsung sekarang kita buka gapetnya. Ini gapet yang saya pakai. Saya tidak membandingkan merek mana bagus mana yang jelek, cuman saya terbiasa memakai merek yang TPR, yakni kayak gini. Perhatikan yang sering saya pergunakan merek TPR kayak gini, yang dia bentuknya belimbing ya, bahasa saya itu kayak minimalis atau nyudut-nyudut. Kita buka dulu bautnya, berikut ringnya. Jangan lupa dalam pemasangan nanti ringnya harus diikut sertakan guna untuk mengunci murnya nanti biar tidak rawan lepas. Kemudian ini sarangan. Begitupun sarangan, saya tidak membandingkan sarangan mana yang bagus, cuman saya terbiasa memakai sarangan Tiger. Jadi seperti yang saya bahas dari awal, berdasarkan pengalaman saya terbiasa memakai sarangan Tiger. Perhatikan cara masangnya, jangan sampai terbalik. Kalau saya pernah memberitahu pada konten sebelumnya, tetapi untuk berjaga-jaga takut terjadi gagal paham, jangan sampai terbalik. Bagian yang kasar harus di dalam kayak gini, karena jika sampai terbalik akibatnya fatal, beras tidak akan bisa keluar. Kurang yakin bisa dibuktikan. Jadi ini bagian sini yang kasar, kayak bentuk helm jendol-jendol, ini harus ditaruh bagian dalam, jangan di bagian luar. Dan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang selipnya tidak memakai hisap katul, saya sarankan memakai sarangannya jangan semua Tiger kayak gini,
karena tiger termasuk lubangnya yang kecil. Jadi dioplos maksud aku. Jadi dioplos, diselang satu-satu. Jadi ketemunya tigernya 3, kemudian merek lain yang lubang sarangannya lebih besar 3. Jadi dia keoplos. Cuman kalau yang memakai hisap katul lebih nyaman memakai tiger semua, dikarenakan anginnya dia double. Dari dalam aspoles dia dorongan angin, kemudian dari luar sarangan ada sedotan atau hisapan angin dari hisap katul tersebut. Usahakan perumahan sarangan muter. Oke, sekarang proses pemasangan gapetnya. Perhatikan semua murnya dipasang, cuman posisi kendor. Diperhatikan masangnya, murnya dipasang dulu semua, jangan lupa ringnya jangan sampai tertinggal. Pokoknya semua murnya dipasang. Nah, udah terpasang semua kayak gini, cuman posisi masih kendor. Murnya asal masang dulu, jangan dikencengin dulu. Udah gitu langsung sarangan kita masukin. Jadi biar kita enak masukinnya, jangan dikencengin dulu. Walaupun kita kendorin, kadang masih ada yang agak ngegencet, agak susah. Itu nantinya kita kendorin murnya yang masih ngegencet, biar sarangan bisa masuk. Nah, ini contohnya ada yang masih agak gencet, sarangan gak mau masuk, terpaksa dikendorin lagi. Kita udah kendor, kita lihat kalau emang dia udah lurus, kita pukul dikit. Nah, sekarang dia udah masuk rata. Jika udah rata, langkah berikutnya kita periksa bagian paret-paret sini. Sarangan ini jangan sampai dia menutupi lubang paret ini yang untuk masuk gapet. Kalau kira-kira sarangan ada yang menutupin, kita congkel ke kanan dan ke kiri. Sambil kita kencengin bautnya, kita kencengin bagian atas dulu. Sambil kita congkelin sarangan yang belum lurus atau masih menutupin lubang gapet. Ingat, ngencengin murnya jangan sampai terlalu kenceng. Yang penting begitu diputar, begitu mentok, udah jangan diterusin, karena ini sangat rawan cabut mur ini. Perlu saya ingatkan. Pokoknya begitu dipuntir, nempel, udah. Kemudian dibalik. Sama juga begitu dengan yang tadi, dikontrol. Jika gapetnya ada yang belum lurus, dicongkel, kemudian langsung dikencengin murnya. Yang gapetnya udah bisa masuk, langsung dibaut, dikasih mur. Kemudian sambil dilihat kira-kira sarangan ada yang masih ngeganggu lubang ataupun paret untuk masuknya gapet, harus dicongkel dulu. Nah, ini udah rata semua masuk. Ini kebetulan bautnya pendek semua. Terkadang terjadi bautnya agak panjang menonjol, itu perlu digerinda. Yang penting usahakan dia rata dengan bibirnya yang di pinggir sini, jangan sampai lebih, nanti susah kita memasukin dalam poles. Kita kontrol, jika sudah nggak ada yang nongol lebih panjang, berarti sudah selesai. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa support
subscribe-nya dengan cara tekan tombol subscribe merah yang ada di bawah video. Bagi yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.